Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, anak-anak hebat, pernahkah kalian bermain sepeda bersama teman-teman kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika ban sepeda kalian bocor? Tentu kalian harus mendorongnya agar sepeda itu bisa bergerak hingga sampai ke bengkel. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Contoh lain hubungan antara gaya dan gerak benda adalah pada saat penjual bakso mendorong gerobak bakso. Gerobak tersebut bisa berjalan karena pengaruh dorongan yang dilakukan oleh sang penjual. Begitu juga dengan sepeda, sepeda bergerak maju karena dituntun atau ditarik, didorong atau dikayuh. Menarik, mendorong, dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda tersebut menjadi bergerak. Apakah kalian masih ingat materi mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda pada pembelajaran sebelumnya? Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pada saat kalian membuka atau menutup pintu, pintu yang awalnya diam menjadi bergerak karena mendapat pengaruh dari dorongan atau tarikan yang kalian lakukan. Contoh yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Siapa di antara kalian yang masih menggunakan angkot atau angkutan umum ketika pergi ke pasar? Mobil yang sedang melaju kemudian berhenti saat direm oleh supir. Dorongan yang diberikan oleh kaki supir menyebabkan gaya gesek antara kanvas rem dengan ban mobil sehingga mobil yang tadinya melaju menjadi berhenti. Yang ketiga, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Pernahkah kalian bermain plastisin? Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui, dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk sesuai yang kalian inginkan. Kemudian yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Bola yang dilambungkan ke atas menjadi bergerak ke depan karena mendapat pengaruh dari pukulan tangan pemain voli. Pernahkah kalian membaca cerita fiksi yang berjudul Angsa dan Telur Mas? Sekarang mari kita membaca teks bacaan yang berjudul Angsa dan Telur Mas. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa.
Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang sangat tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani menjadi serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Anak-anak hebat, dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran berharga. Kita sebagai manusia harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki setiap manusia. Sekarang tugas untuk kalian. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa inti dari teks cerita tersebut? Yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Yang ketiga, bagaimana sikap yang dimiliki oleh tokoh utama? Yang keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Dan yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.